Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya mesti dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya, Bu. Halo. Hai. Hai. Halo. Wah, kurang semangat ya. Sekali lagi, kalau ibu bilang halo, jawab hai. Kalau ibu bilang hai, jawab halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, halo. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, di sini Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa mampu menganalisis, mengidentifikasi, serta menentukan struktur teks cerpen. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu mau tanya, siapa yang pernah membaca novel? Saya, Bu. Semuanya pernah ya? Ya. Nah, novel itu merupakan karangan sastra versi panjang. Apakah kalian tahu karangan sastra itu ada versi pendeknya? Bisa kalian tebak apa ya? Karangan itu? Cerpen. Benar sekali. Nah, itu ada pembahasan kita hari ini, yaitu tentang cerpen. Nah, bisa kelihatan? Yang di belakang kelihatan? Kelihatan. Nah, apa itu cerpen? Menurut Nurdiantoro, cerpen adalah cerita yang selesai dibaca dalam waktu yang singkat atau bisa dibilang sekali dulu. Nah, kenapa bisa dalam waktu yang singkat? Itu dikarenakan jumlah katanya itu relatif sedikit dibandingkan dengan novel tadi. Jumlah katanya itu kurang dari 10.000 kata. Nah, ada juga cerpen merupakan bentuk karya sastra yang singkat, padat, dan berpusat pada satu peristiwa utama. Nah, cerpen ini bertujuan memberikan hiburan, memberikan pengalaman, serta memberikan pesan moral dari cerita yang disampaikan kepada pembaca. Cerpen ini punya dua struktur. Yang pertama itu struktur intrinsik dan struktur ekstrinsik. Nah, struktur intrinsik itu merupakan struktur yang ada di dalam cerita, sedangkan struktur ekstrinsik yang ada di luar cerita. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang struktur ekstrinsik atau struktur yang ada di dalam cerita. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan pokok dari cerita. Yang kedua tokoh dan penokohan, yaitu karakter di dalam cerita serta sifat pada karakter itu. Yang ketiga alur atau jalannya cerita, entah itu alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Yang keempat latar atau tempat dan suasana di dalam cerita tersebut. Yang kelima ada sudut pandang, yaitu letak penulis. Jadi pengarang itu berada di dalam cerita atau pengarang itu menceritakan cerita orang lain. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah cara penulis atau pengarang dalam menuliskan ceritanya. Yang terakhir itu amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ada di dalam cerita. Ibu, silakan. Di sini Ibu ada video. Baik, di sini Ibu ada video tentang tes cerpen. Silakan diamati. Contoh tes cerpen dengan judul lomba menggambar. Pagi itu Nala duduk dan menunggu di taman sekolah setelah gagal memenangkan lomba menggambar. Ia merasa kecewa karena sudah berlatih setiap hari. Aku sudah berusaha keras, tapi tetap kepala katanya sedih. Tidak lama kemudian Nisa datang menghampiri dan duduk di samping Nala. Jangan menyerah Nala, kegagalan bukan akhir segalanya. Kamu pasti bisa di lomba berikutnya, ujar Nisa. Mendengar perkataan sahabatnya, Nala kembali bersemangat untuk mencoba lagi. Beberapa bulan kemudian Nala mengikuti lomba menggambar
dan berhasil meraih juara kedua. Analisisnya, tema, pantang menyerah, tokoh dan barang adalah pekerja keras, berusaha, penuh semangat. Latar pagi hari di tahun sekolah sudut pandang orang ketiga dengan rasa gelap atau sederhana. Amalannya, jangan mudah menyerah dan jangan takut mencoba lagi. Memang kalah itu hal yang biasa, keberanian itu yang utama. Nah, sudah dapat dipahami dari video tadi? Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa struktur intrinsik dari cerpen itu ada 7. Nah, di sini Ibu akan memberi kalian tugas. Silahkan perhatikan LKPD yang kalian pegang. Tugas itu kalian silahkan baca cerpen yang sudah ada di halaman pertama. Kemudian di halaman kedua dari 7 struktur intrinsik tadi, silahkan buat garis ke jawaban yang benar. Silahkan dijawab. Ibu beri waktu 10 menit ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Silahkan hubungkan jawaban kalian. Selesai. Dari jawaban ini Ibu akan pilih orang-orang untuk maju dan memaparkan apa yang sudah kalian jawab tadi. Kepada Adi dan Rizky Arini, silakan. Semuanya perhatikan teman-temannya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami. Ada unsur cerpen. Yang pertama yaitu tema. Temanya bertemakan semangat belajar. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Farel mudah menyerah.
sedangkan kakaknya suka membantu, alurnya alur maju. Adapun latarnya itu bagi ruang tamu pada malam hari. Sudut pandangnya orang ketiga, gaya bahasanya bahasa sederhana dan percakapan sehari-hari, dan amanahnya itu jangan mudah menyerah saat berani. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, dari jawaban tadi betul sekali jawaban teman-teman kalian. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita, yaitu tentang cerpen. Jadi cerpen tadi merupakan karya sastra yang bersifat singkat, padat, serta kata yang ada di dalamnya itu relatif sedikit, lebih sedikit daripada novel. Nah, cerpen tadi mempunyai tujuh unsur estetik. Yang pertama itu tema, yang kedua tokoh dan gerakan, yang ketiga itu alur, yang keempat latar, yang kelima gaya bahasa, yang keenam sudut pandangnya, dan yang terakhir itu merupakan amanah. Nah, dari pembahasan kita tadi dapat kalian pahami? Bisa paham ya? Nah, baik. Untuk tugasnya di rumah silahkan cari sebuah cerpen di internet. Nanti kita analisis unsur estetik di dalamnya. Baik, sekian pelajaran hari ini. Marilah kita sama-sama cukup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.